Kak Oki, aku tuh pengen cerita deh. Jadi aku tuh punya masa lalu kan. Orang dari masa laluku ini tuh kayak ngeganggu terus. Sedangkan aku tuh udah selesai sama dia, mau aku. Kalau di Islam itu kan harus terus silaturahmi. Tapi kalau emang dia etikatnya nggak baik, aku kan juga males. Jadi aku harusnya gimana ya? Orang ini masih terus menghubungi terus, sementara Selena masih sakit hati karena kejadian masa lalu. Iya. Oh jadi dia pernah membuat suatu kejadian yang membuat Selena pada akhirnya sulit untuk melupakan kesalahannya dia. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi sekarang dia balik lagi mengganggu. Jadi aku harusnya lebih baiknya seperti apa? Iya, setiap orang punya masa lalu. Kofi punya masa lalu, Selena punya masa lalu dengan orang itu yang mungkin kurang baik di pandangannya Selena. Tapi yang Selena harus ingat adalah bahwa alhamdulillah bersyukur dipertemukan dengan orang itu karena Selena banyak belajar. Banyak mengambil hikmah dari apa yang sudah Selena jalankan mungkin dengan orang itu. Kemudian kalau misalnya dia menghubungi, apa yang harus dilakukan? Balas sewajarnya saja. Tetap terus berbuat baik, tidak berlebih-lebihan, tidak marah-marah juga, ya. Kemudian tidak mencaci maki, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau senantiasa berbuat baik terus, lama-lama hati dia luluh dan dia mengerti bahwa oh, Selena sekarang menjadi wanita yang baik, wanita muslimah yang aku nggak bisa lagi ganggu-ganggu. Seperti itu. Iya, jadi berarti aku harus tetap balas chat dari dia, harus tetap berbuat sewajarnya. Sewajarnya. Segala sesuatu di dalam Islam harus sewajarnya. Jadi tidak ada yang berlebih-lebihan, seperti itu. Jadi kalau kita melihat contoh dari Rasulullah, ketika ada orang yang berbuat tidak baik di masa lalu, Rasulullah melakukan kebaikan demi kebaikan, pada akhirnya orang tersebut pun melakukan kebaikan. Jadi yang selain lakukan tetap menjaga silaturahim dan tetap membalas sewajarnya saja. Dan belajar dari kesalahan di masa lalu untuk tidak mengulangi di masa akan datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, permisi. Ngagetin banget nih, kita lagi ini ngobrol kayaknya seru nih. banget saya dengar dari jauh. Kalau tentang masalah-masalah masa lalu, kita angkat aja kalau gitu pembahasan kita hari ini. Iya. Temanya dongkrak masa lalu. Mas Adli punya masa lalu nggak? Setiap orang pasti punya iya, masa lalu. punya. Tapi alhamdulillah masa lalu saya banyak yang indah. Alhamdulillah ya Rob, alhamdulillah. Nah, nih kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Nah, nih tema yang kita mau angkat hari ini adalah dongkrak masa lalu. Tapi kita juga perlu tahu nih, mumpung ada Ustazah Oki juga di sini, hukum mengungkit masa lalu dalam Islam itu seperti apa, Bu? Karena kita ini paling seneng ngomongin masa lalu. Bener nggak? Bener kan? Tapi kalau misalnya masa lalunya positif, itu bagus. Tapi bagaimana dengan masa lalu yang negatif? Nah, ini nih yang jadi permasalahannya nih. Nih jamaah yang di rumah juga udah gak sabar pasti nih. Pengen dengar pencerahan apa yang akan didapatkan hari ini oleh Ustazah Oki Stiana Dewi. Kalau gitu kita minta aja waktunya langsung Bu Ustazah untuk maju ke depan untuk memberikan tausiahnya. Silakan. Ya, izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak pemirsa semua di rumah, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Hari ini akan membahas tentang masa lalu. Kita hidup ini di 3 masa. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya Bu, masa lalu orang-orang bilangnya itu adalah kenangan. Masa kini orang-orang bilangnya itu adalah kenyataan. Ya Bu. Ya Mas Adli, masa depan orang-orang mengatakan itu adalah harapan. Mimpi dan harapan. Jangan ditambahin lagi Bu. Apa ada tuh? keempat lagi. Masa gitu sih katanya. Ada juga yang masa keempat ya. Ada 4 masa gitu sih ya? katanya. Jadi semua orang nggak lepas dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Setiap orang punya masa lalu, dia menjadi diri dia yang sekarang karena dia terbentuk dari proses-proses masa lalu. Ini yang lucu gini nih, mengenai masa lalu. Pernah nggak? Oke, tanya dulu ya sama Mas Fadli. Berantem sama istri gara-gara masa lalu. Pernah nggak tuh? Atau Gimana yang jawabnya ya? muda-muda nih ya? Masalahnya istri saya juga nonton. Atau ibu-ibu semua di sini, Aduh. bapak-bapak semua di sini, padahal masa lalu udah berlalu. Udah Nggak pernah berlalu. lagi dihubung-hubungin, masih berantem aja. Fokusnya ke situ, Diungkit-ungkit betul. lagi ya Pernah, kan? Apalagi ada yang
kalau Islam memang tidak mengenal masalah Betul, pacaran, ya kan? betul. Tapi tanpa kita sadar orang kita itu banyak yang pacaran. Jadi cemburu sama mantan pacarnya. Oh Ki. gitu, pernah ya? Ya, jadi pernah ada juga tentang masa lalu yang membuat kita pada akhirnya bertengkar untuk satu hal yang sebenarnya tidak perlu. Karena di masa yang kini kita tidak mengulangi lagi yang kemarin. Itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita membahas mengenai masa lalu, ada banyak kisah-kisah masa lalu yang menjadi juga sebagai kisah rumah tangga Rasulullah dan Aisyah misalnya. Aisyah adalah seorang gadis, seorang perempuan yang sangat pencemburu sekali dengan masa lalunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika itu menikah pertama kali dengan siapa, Bu? Pak Siti Khadijah. Aisyah sangat cemburu dengan Siti Khadijah yang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa harus Khadijah? Khadijah orangnya sudah tidak ada. Kenapa disebut-sebut terus nama Khadijah? Justru aku yang lebih baik karena aku ini masih muda, masih gadis dan mencintaimu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa Siti Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman di saat semua orang mendustakan Rasulullah SAW. Siti Khadijah memberikan harta, disebut-sebut terus kebaikan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ternyata memang untuk masa lalu diungkit tidak apa-apa untuk diambil sebuah hikmah dan sebuah pelajaran. Karena dari situ Aisyah kemudian menyadari kekeliruannya untuk tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi masa lalu yang dialami oleh rumah tangga mereka berdua. Tapi kalau kita ngomongin masa lalu nih, ini kita bicara yang manusiawi ya ibu-ibu ya. Kadang kita itu suka sulit untuk tidak mengungkit masa lalu nih Ki. Betul. Ini gimana caranya kita bisa menghilangkan perasaan itu nih Ki? Iya, kalau terus-terusan ke masa lalu, itu akan membunuh masa depan. Nauzubillah, Iya, dan membuat kita tidak produktif karena kita memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Benar juga Seperti itu, untuk hal-hal yang negatif ya, misalnya kita senantiasa mengingat yang lalu-lalu, kita senantiasa mengingat yang buruk-buruk terus, padahal itu ke depannya juga sudah tidak ada lagi. Ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, Selena juga, ini ada kisah dari seorang sahabat namanya Umar bin Khattab. Nah, tahu nggak nih kisah Umar bin Khattab ini? Umar bin Khattab, ibu-ibu, itu adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dulunya jahiliyah sekali, yang dulunya jahil, yang dulunya bengis, yang dulunya terkenal kejam, punya masa lalu yang suram. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup karena di zaman itu, Mas Fadli, bayi perempuan itu dianggap sebagai aib. Sehingga bayi perempuan dikubur hidup-hidup oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang hendak membunuh Nabi Muhammad SAW karena Umar bin Khattab memikirkan bahwa ketika datang Rasulullah semua orang menyembah agama tauhid, menyembah agama Islam. Ini siapa orang ini, kata Umar bin Khattab, akhirnya membawa sebilah pedang untuk membunuh Rasul. Umar bin Khattab adalah orang yang menampar adiknya sendiri Fatimah karena Fatimah masuk Islam. Semua orang segan pada Umar bin Khattab. Oleh karena itu Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah di antara dua sahabat, salah satunya adalah Umar bin Khattab, untuk masuk Islam supaya bisa membela agama Islam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mendengar doa dari Rasulullah SAW. Umar bin Khattab yang tadinya jahiliyah, bengis dan kejam, oleh Allah diberikan hidayah, kemudian masuk agama Islam, kemudian menjadi pembela Islam yang luar biasa. Apakah Rasulullah mengungkit-ungkit, oh dulu Umar bin Khattab suka minum khamar, dulu Umar bin Khattab membunuh anak perempuannya hidup-hidup, dulu Umar bin Khattab ingin membunuhku? Tidak. Rasulullah SAW dan Allah juga melihat masa kini dan masa yang akan datang. Allah mengampuni dosa-dosa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadikan masa lalu menjadi bahan bakarnya untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Jadi nggak perlu tuh ngungkit-ngungkit yang nggak perlu. Masya Allah, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kita boleh tarik kesimpulan sedikit. Jadi nggak perlu lagi tadi ngobrolin Selena ya tentang masa lalunya. Iya, coba Selena ya. gimana? Jadi kalau misalnya bicara masa lalu, kalau misalnya ini saya pernah dengar bahwa Allah itu kasih satu nikmat yang sangat luar biasa buat kita, itu adalah nikmat lupa. Betul. Nikmat lupa itu untuk melupakan masa lalu salah satunya. Tetapi kan kadang kita untuk melupakan masa lalu itu sangat amat sulit. Apalagi kalau masa lalunya itu terus dikenang lagi atau mungkin berdampak dengan yang sekarang. Wow. Tapi
Mas Wadi. Tapi masa Siapa lalu- sih orangnya sih? Jadi penasaran nih Ki ya. Tapi masalahnya juga nggak perlu ditutup bener-bener dikubur, orang Nggak banyak boleh. dikubur banget, sebenarnya nggak juga. Betul, Sesekali betul, betul. dilihat boleh untuk Betul. diambil Untuk pelajaran. mengkoreksi diri ya. Betul. Untuk muhasabah. Jadi boleh juga masa lalu itu kita ambil untuk mengkoreksi diri kita, tapi jangan sampai terlalu, tadi kata Oki benar itu, Kenapa? jangan sampai terlalu dengan masa lalu akhirnya kita nggak move on. Iya, move on ya, Cie, bahasanya ya kan? sekarang Bahasa ya, nggak move nggak on, move on betul. kita, bahaya itu. Ini move on gak nih? Coba tanya Move Ki. on nggak sekarang? Lagi mencoba sih. Lagi Iya, mencoba. amin. Iya, karena Kita kalau doain terus-terusan sama-sama. berjibaku sama masa lalu nggak akan maju-maju. Betul. Mengurangi produktivitas dan menyimpulkan bahwa hidup itu sempit. Cuman berisi kesedihan, sakit hati dan segala macam. Jadi doa sama Allah, ya Allah, buatkanlah hati ini lapang ya Allah, bersihkan Amin. hatiku ya Allah, Masya menjadi Allah. orang yang pemaaf ya Allah, sehingga lapang ke depannya, jalannya juga Mungkin sedikit enak. ya Oki ya. Kita minta Selena tadi mungkin lagi ngobrol-ngobrol sama Oki sedikit tadi kepotong sama saya. Iya. Permasalahan terbesar yang nggak bisa bikin move on itu apa sih Selena? Mungkin karena udah dari masa lalu kita udah selesai, tapi dianya masih tetap ngehubungin, itu sih yang agak sedikit Mengganggu gitu ya sebenarnya ya. Karena kita juga, aku tidak bisa memaafkan dia karena dari masa lalunya dia juga. Jadi memang masa lalu sangat complicated sih sebenarnya. Betul, orang itu punya salah, sebenarnya kita juga punya salah. Jadi kita juga harus koreksi diri kita juga Betul, sendiri, jangan terlalu introspeksi menyalahkan diri. orang kita. Tapi sebenarnya wajar nggak sih kalau seorang wanita itu mempunyai rasa jealous? Cie, Oh, wajar. Gitu. Wajar. Langsung dijawab. Ya jawab langsung cewek, bukan saya. Ya wajar dong. Wajar Kalau dong. nggak ada hero gimana? Iya. Rumah tangganya berarti nggak didasari oleh cinta. Cie. Oke, kalau gitu kita kasih kesempatan kepada jamaah untuk bertanya sama Oki nih. Yuk, jamaah yang mau bertanya silakan angkat tangannya, yuk. Silakan, yang mana ya? Silakan Ibu. Nama saya Hajatati dari Majelis Taklim Kelati 08. Siapa Bu? Bu Hajatati. Ibu Hajah Tati, ya Iya, silakan Bu. dari RW 08 Utan Kayu Selatan. Saya mau tanya nih Ustazah, ada seorang dulunya kaya raya dan dia selalu dihormati, tapi lama-lama tak lama kemudian dia jatuh miskin. Nah, tapi dia tetap memperlakukannya ingin dihormati dan ingin diistimewakan. Bagaimana cara seperti orang itu? Iya. Makasih saja. Makasih Ibu. Penjelasannya. Wah, banyak nih. Ini banyak. Masalahnya orang yang tadinya punya jabatan. Betul. Terus tiba-tiba dia sudah tidak menjabat lagi. Tapi masih tetap minta dihargai seperti dia saat dia menjabat. Ini kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Betul. Hampir sama lah, ini cuma hartanya yang lebih banyak. Ini gimana nih Ki? Apakah kita harus memberikan pengertian kepada dia? Jangan begitu dong. Gimana? Iya, makanya Islam ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap sama pada yang hartanya banyak, pada hartanya nggak banyak, pada yang kedudukannya tinggi, yang kedudukannya biasa saja, status sosialnya biasa saja, perlakuannya itu sama Mas Fadli. Mas Fadli perlakuannya sama Oki, Mas Fadli perlakuannya dengan yang lain-lain juga Insya Allah harus sama. sama. Begitu juga dengan Selena. Jadi kan sekarang nih banyak nih, kalau ada orang kedudukannya tinggi, kemudian hartanya banyak, dipuji-pujinya setinggi langit. Ya benar gak? Giliran ketemu sama yang lebih rendah di bawahnya, status sosialnya lebih rendah, kata-katanya bisa beda. Berbicara sama khodimatnya, khodimat ini asisten rumah tangga misalnya ya, dengan berbicara sama atasannya beda, sama khodimatnya marah-marahnya minta ampun caci maki. Giliran sama yang atasnya ngomongnya nunduk gitu ya, santun. Oh, luar biasa, sampai nunduknya begini. Harus kejedot tapi banget. nunduk-nunduk terus gitu ya. Tapi saya pernah juga nih Oki nih, salah satu hikmah yang saya ambil dari perjalanan umroh, mungkin yang sudah pernah haji juga merasakan ya. Begitu pada saat kita pakai baju ihram, Iya, betul. ya kan? Itu tidak kelihatan yang mana yang punya jabatan tinggi, Betul. yang mana yang orang kaya. Saya berpikir di sana, ya Allah, kecil banget ya kita ini ya. Kita itu di mata Allah itu nggak pernah beda, nggak ada bedanya. Betul. Semua sama, sederajat, selevel. Cuma satu lembar kain aja yang menyertai kita di saat itu, walaupun uangnya banyak. Nih, jamaah yang di rumah juga nih, kita juga perlu tahu bagaimana caranya agar tidak selalu mengungkit masa lalu. Nih, bener kan? Pengen tahu kan kayak gimana kan? Jamaah, jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah.
Kembali lagi di Islam itu indah. Nih tadi sempat kepotong pertanyaan kita sama Ustazah Oki. Cara agar tidak selalu mengungkit masa lalu itu seperti apa ya? Iya, Mas Wadli, itu banyak banget yang harus dilakukan. Tapi sebelumnya Oki ingin membahas sedikit tentang tadi Mas Wadli bilang kalau misalnya lagi umroh itu pakai ihram, gitu ya, semuanya sama. Nah itu benar tuh, Islam itu indah luar biasa. Masya Allah. Masya Allah, karena semuanya sama kecuali yang membedakan adalah ketakwaannya. Betul. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Rasulullah yang kaya raya, dermawan luar biasa, itu sama kedudukannya dengan Bilal bin Rabah, hanya dilihat dari ketakwaannya. Mana yang lebih takwa di antara mereka? Betul. Bilal bin Rabah itu adalah budak hitam. Ya, seorang budak, kemudian Abu Bakar adalah seorang saudagar, tapi di mata Allah yang dilihat adalah ketakwaan. Masya Allah, Gitu. luar biasa Islam itu ya Bu ya. Ini sekarang gimana caranya nih supaya kita tidak mengungkit-ungkit masa lalu nih Ki? Ya, Selena dulu deh ya. Oke, pengen tahu nih, Oh, Selena iya, gimana bener, nih? bener. Kan masa lalu nih banyak banget kayaknya sejarahnya ya. Masa lalu, masa kini, masa depan, masa gitu. Sama masa sih? Cuma sampai masa depan. Cuma sampai masa depan Nah, doang. gimana melupakan masa lalu sejauh ini yang sudah dilakukan seperti apa? Mungkin kalau misalkan dengan yang sekarang ya nggak mau diambil pusing juga lah ya, mau dipikirin juga susah juga, Nggak mau diambil buang pusing. waktu. Oh, dia pusing. Iya dong. Buang-buang waktu. Ah, itu benar belum banget tentu dia tuh. mikirin kita. Betul. Kita Enak mikirin bener ya Bu ya. Dia nggak Heran tuh mikirin cowoknya. Senengan dipikirin terus. Iya benar. Ya udah sekarang sih di bawah santai aja. Seperti yang tadi, nanti mungkin kalau misalkan dia chat yang tadinya aku langsung delete sekarang dibalas Wajarnya aja, saja. betul. Jadi tetap menjaga silaturahmi. Betul. Nah, cara bagaimana untuk tidak mengungkit Masa masa lalu, lalu? oke, betul. Pertama yang harus dipahami adalah kalau kita punya masa lalu dengan seseorang, saya juga punya masa lalu dengan seseorang yang mungkin tidak mengenakan hati gitu ya, atau mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak semua di sini, atau mungkin pemirsa di rumah yang tidak mengenakan hati, yang dilakukan adalah mungkin dulu-dulu ada orang-orang yang telah menyakiti kita. Nasihat untuk saya pribadi adalah belajar untuk memaafkan. Kayaknya sulit ya Bu ya. Kayaknya sih kalau ngomong kata-kata gampang banget gitu. Tapi di jalan itu susah bener gitu perasaan. Maka apa yang harus dilakukan adalah memaafkan. Cara supaya bisa memaafkan apa? Minta sama Allah. Allah ini maha pembolak-balik hati. Minta sama Allah, Allah bersihkan hatiku ya Allah. Allah lapangkanlah dadaku ya Allah, supaya aku bisa memaafkan hal-hal yang sudah menyakitiku di masa lalu. Kalau kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, kalau kita sudah memaafkan hal yang lalu-lalu, maka kita akan bisa melangkah ke depan lebih enak lagi. Kemudian cara melupakan masa lalu, seandainya di antara kita, termasuk saya, masa lalunya mungkin dulu pernah berbuat salah, pernah berbuat hilaf, pernah membuat hal-hal yang dimarahi oleh Allah, Allah benci. Apa yang harus dilakukan adalah Allah meminta kita semua untuk lagi-lagi kembali kepada Allah untuk bertaubat nasuha, taubatan yang sungguh-sungguh. Bukan tobat kumat gitu ya. Bukan tobat kumat, tapi tobat nasuha, tobat yang bersungguh-sungguh kepada Allah. Ini pernah juga dialami oleh seorang budak bernama Wahsy, budak pemanah. Wahsy ini adalah seorang budak yang diperintah oleh Hindun. Hindun adalah istri dari Abu Sufyan, seorang yang kafir Quraisy pada saat itu, untuk membunuh pamannya Nabi Muhammad bernama Hamzah bin Abdul Muthalib pada saat sebuah perang. Ya, di saat sebuah perang terjadi ini, Wahsy menembakkan panahnya, kemudian matilah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Hindun mengambil hati jantungnya dari Hamzah, kemudian dimakan oleh Hindun. Karena Hindun sangat benci sekali kepada Hamzah. Wahsy adalah orang yang membunuh pamannya Nabi, paman yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sangat berduka karena pada saat itu Hamzah meninggal dunia, membuat tidak ada lagi yang membela Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad membenci Wahsy ketika Wahsy pada akhirnya berbaiat masuk Islam, ingin merubah dirinya? Pada saat Wahsy datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, palingkan wajahmu sebentar wahai Wahsy. Karena bagaimanapun juga secara manusiawi, Nabi Muhammad merasa dia yang membunuh paman yang aku cintai gitu ya. Tapi kemudian apa yang Wahsy lakukan? Wahsy tahu bahwa masa lalu dia pernah membunuh orang terbaik di dalam Islam. Kemudian Wahsy bersungguh-sungguh menuju ke arah Allah. Wahsy bersungguh-sungguh bertobat menuju ke arah Allah. Wahsy bersungguh-sungguh ingin jadi orang baik. Pada akhirnya Wahsy membuktikan dengan membunuh orang terburuk di dalam Islam. Pada saat itu namanya adalah Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu.
Lihatlah bahwa Wahsy tidak terpuruk dengan keburukannya. Banyak orang, Selena dan Mas Fadli dan ibu-ibu semua, pemirsa semua yang ada di rumah, setelah berbuat dosa, berbuat salah, dia merasa hina sekali. Dirinya merasa kotor sekali, sehingga malu untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah katakan, janganlah berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya rahmat Allah, ampunan Allah itu sangat luas. Jadi Allah tidak melihat yang masa lalu. Ketika orang itu sudah ingin berbuat baik, Allah akan beri kebaikan-kebaikan untuk dia, insya Allah. Masya Allah, tuh jemaah, Allah itu maha pengampun. Betul. Jadi kita nggak perlu malu walaupun di masa lalu kita berbuat kesalahan. Minta sama Allah, tunjukkan kita bertobat itu tobatan nasuha. Bukan tobat tomat. Betul. Tobat kumat ya. Oke, kalau gitu kita kembali kasih kesempatan kepada jamaah untuk bertanya sama Oki langsung ya. Yuk, jamaah yang mau bertanya silakan angkat tangannya, ayo. Yang mana nih? Cek. Ayo Mas, ini depan nih, maju ke depan silakan. Ayo Mas, silakan langsung bertanya sama Ustazah Oki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, ingin bertanya, bagaimana menyikapi seseorang yang pernah membiayai sekolah kita sampai kita berhasil, lalu orang itu selalu minta balas pada kita. Itu kita menyikapi orang itu gimana? Oh, jadi udah dibiayain kamu nih, Dika nih sananya dari kecil sampai lulus. Iya. Nah setelah lulus udah kerja, dia ini minta, kamu kan suka saya biayain, minta duit lagi dong. Minta bos saya dong, setor dong gitu ya. Setor, apaan setor? Enak aja, oke Dika itu aja pertanyaannya. Terima kasih banyak Dika, boleh silakan duduk lagi. Ini Ustazah gimana nih gini? Ini kita lihat dari dua sudut pandang nih, dari sudut pandang yang memberi sama yang menerima. Betul. Nah, kalau misalnya bagi ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian pemirsa di rumah, memiliki satu kelebihan harta, kemudian ingin memberikan sebuah pertolongan kepada orang lain, hati-hati. Kalau diungkit-ungkit lagi kebaikan-kebaikan itu, maka hilanglah seluruh pahalanya. Jadi nggak ada artinya sama sekali, yang ada rugi, uang keluar gitu, pahala nggak dapat. Imam Ibnu Katsir mengatakan itu bagaikan seperti sebuah batu yang ada debu. Batu ini hatinya, debu ini adalah pahala-pahalanya, kemudian turun hujan dan membuat batu itu mengkilat begitu saja. Artinya pahala-pahalanya tidak tersisa sedikit pun. Jadi hati-hati kalau ada yang bilang, kemarin kamu bisa berhasil gara-gara saya yang bantu. Kamu bisa jadi begini gara-gara saya yang kasih bulanan terus. Hati-hati, orang-orang seperti itu tidak ada artinya lagi di mata Allah pahala-pahalanya. Kemudian sisi yang kedua, bagaimana dengan sisi yang menerima bantuan? Apa yang harus dilakukan? Islam mengajarkan kepada kita semua, ibu, bapak, pemirsa yang ada di rumah, untuk membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Bahkan yang lebih baik. Kalau diberi kelebihan harta, udah dibayarin sekolahnya misalnya ya, udah jadi orang yang besar, jadi orang yang hebat, maka jangan pernah lupa dengan apa yang sudah dibantu dulu. Karena mungkin tanpa pertolongan beliau itu, mungkin kita tidak bisa sekolah sampai tinggi. Jadi Islam melarang kita untuk melupakan kebaikan-kebaikan orang. Kalau nggak punya harta untuk membalas, apa yang bisa dilakukan? Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk membalasnya dengan mendoakannya. Ya, jadi kalau misalnya tidak bisa membalas dengan harta, nggak punya kelebihan harta, bisa membalas dengan mendoakannya secara diam-diam. Karena kalau diam-diam doanya mustajab, Mas Fadli. Oh gitu. Betul, misalnya, Masya Allah. mendoakan Mas Fadli dari jauh, ya Allah, Mas Fadli itu baik banget sama saya, ngasih saya uang terus, ini ya Allah. Ini nggak diam-diam ini. Gitu ya. Ini terang-terangan. Misalnya, nanti kemudian malaikat akan bilang doa yang sama untukmu, oke, dan itu doa yang mustajab. Oh amin. Kemudian yang kedua, Mas Fadli, yang paling penting juga adalah memuji-muji, menyebut-nyebut kebaikannya, tapi nggak boleh di depan Mas Fadli. Karena Mas Fadli kegeeran, ini saya, begitu ya. Saya, nggak gitu juga malih, katanya enak aja. Justru memujinya di belakang saja dengan mengatakan orang ini baik sekali membantu Masya Allah. saya. Karena itu adalah bentuk dari rasa syukur. Amin. Tuh Iya. Dika ya, jelas ya Dika ya. Jadi buat Dikanya sendiri juga jangan begitu juga, harus merasa bersyukur juga pernah dibantu. Betul. Walaupun si pemberinya juga nih nanti nggak boleh mengungkit-ungkit, nanti pahalanya hilang semua, sayang kan? Nah,
Nah sekarang nih, Oki, kenapa sih ada masa lalu? Mungkin apa fungsinya atau gunanya buat Islam nih, buat kita Muslim nih? Iya, setiap orang punya masa lalu supaya dia belajar dari kesalahannya di masa lalu dan tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Jadi masa lalu adalah pemberi hikmah untuk dia. Tapi kalau dia terus-terusan terpaku, bersedih, down gitu ya, bahasa anak mudanya, kalau sedih terus ya dia nggak akan move on. Cie, keren ya. Kalau bahasanya down udah terus keren ya. nggak akan move on gitu ya. Tapi Kak Oki, Iya. kalau misalkan kita nggak move on, itu gimana ya harusnya? Apakah kita emang harus balik lagi kah? Atau Enggak mungkin dong, sayang gimana? sekali kalau misalnya kita terus bersedih di masa lalu. Kasihan, waktu itu terlalu berharga. Waktu itu seperti pedang yang menebas leher kita. Terlalu banyak waktu yang berjalan. Kalau kita sibuk dengan memikirkan masa lalu, hal-hal yang tidak bermanfaat, kita nggak akan bisa mengerjakan hal-hal yang bermanfaat ke depannya. Sementara muslim yang baik adalah muslim yang menghindarkan perkara-perkara yang tidak penting baginya. Dia melakukan hal-hal yang penting baginya, yang penting bagi umat, yang bermanfaat untuk dirinya, yang bermanfaat untuk umat, bukan hal-hal yang tidak penting. Jadi waktu kita terlalu berharga untuk mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Gitu. Oh, Selena harus jelas juga nih jadinya kalau misalnya mikirin masa lalu yang sebenarnya nggak penting untuk masa depan Selena, ya udah lepasin aja, lupain aja. Pikirin ke depannya mau ngapain nih kita nih, ya kan? Rencanakan Kita ke harus depannya. maju. Betul, target-targetnya seperti apa. Betul. Cuma kadang kan kalau misalkan kita udah terlalu menganggap dia penting, jadinya gitu ya udahlah. Susah ya cewek ya. Makanya menganggap penting itu Allah nomor satu. Iya harusnya gitu. Allah itu yang nomor satu. Pacar, nggak ada pacar tuh. Tanya nih, Kalau yang langsung pacar, taruh. Kalau pacar Mm-mm. bisa ngecewain kita, Tuh. bikin kita sakit hati, Betul. bikin Kalau kita Allah? nangis-nangis. Kalau Allah insya Allah tidak mengecewakan kita sebaik-baiknya. Insya Allah. Amin. Tuh jadi nomor satu tuh harus Allah dulu, baru yang lain. Betul. Oke, kalau gitu kita kasih kesempatan lagi kepada jamaah yang ada di sini untuk bertanya langsung sama Ustazah Oki. Yuk, silakan angkat tangannya yang mau bertanya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Komariah dari Majelis Ta'lim Insan Kamil Kabupaten Purwakarta. Iya Ibu. Ustazah Oki mau bertanya. Begini, teman saya keluar dari kantornya, ya. Teman saya keluar dari kantornya karena ada masalah dengan atasannya. Nah kemudian sekarang teman saya sudah mendapatkan masuk kerja lagi di kantor, ya, di kantor yang baru. Ternyata atasannya itu juga pindah ke kantor yang sama. Nah gitu. Nah kemudian teman saya ini mempengaruhi teman-temannya untuk menjauhi mantan atasan saya, di atas mantan atasan teman saya itu. Nah itu minta pendapat Bu Ustazah Oki, bagaimana itu teman saya yang mempengaruhi teman-temannya untuk menjauhi mantan atasannya masa yang lalu karena perilaku atasannya yang buruk itu. Perilaku atasannya karena buruk. Itu aja pertanyaannya Ibu Cucu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dilema banget nih temennya Bu Cucu ya. Walaupun keceplosan saya sebenarnya jadi Bu Cucu sendiri nih. Pasti jamaah pengen tahu jawabannya seperti apa. Oke, makanya jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu indah. Nah sekarang bagaimana nih pertanyaannya Ibu Cucu yang katanya Bu Cucu temennya, walaupun itu sebenarnya Bu Cucu juga sih. Dia itu pindah dari kantor Niki. Ya. Pindah dari kantor karena ada konflik dengan bosnya. Betul. Karena bosnya ini ngikut lagi. nggak beres gitu ya kan. Bandel lah bosnya gini-gini segala macam. Dia pindah keluar ke kantor lain. Ke kantor lain, lagi enak-enak, wah senengnya di kantor beda. Tiba-tiba mantan bosnya itu pindah juga ke kantornya situ. Jadi mantan bosnya lagi, jadi bosnya lagi. Nah, ini orangnya tadi temennya Bu Cucu, katanya Bu Cucu, walaupun sebenarnya Bu Cucu, itu dia bilang sama teman-teman yang lain, dia mempengaruhi bahwa ini
dulu nih bos yang ini nggak benar kerja di sana nih, makanya saya pindah ke sini. Nah ini gimana hukumnya nih? Iya. Sakit hati di masa lalu terkadang membuat kita pada akhirnya membicarakan keburukan yang menurut kita buruk itu kepada orang lain. Betul. Akhirnya mempengaruhi orang lain. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Islam menganjurkan kita kalau seandainya mendapat perlakuan yang buruk, kita sakit hati, kemudian kita membicarakan aib orang tersebut kepada orang lain. Kalau benar, memang benar orang itu berbuat seperti itu pada kita, maka jatuhnya kita telah berbicara gibah. Gibah itu artinya membicarakan orang lain dan dia tidak tahu. Membicarakan di belakangnya. Tahu nggak sih bos kita begini. Tahu nggak sih Mas Fadli itu aslinya begini. Tahu nggak sih Selena tuh begini gitu ya. Itu termasuk dengan gibah. Bagaimana pandangan Al-Quran tentang gibah? Gibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Rasa bangkai apa Bu? Bau, pernah makan ya? Rasa bangkai itu seperti apa? Seperti itulah kalau kita gibah, membicarakan keburukan orang lain walaupun benar, satu hari nanti Allah buka aib kita, mau nggak kira-kira? Jangan dong Bu. Gitu. Nah ini kebalikannya lagi, kalau misalnya kita membicarakan orang lain tapi tidak benar, itu jatuhnya dusta. Jadi kalau membicarakan orang lain, aib orang lain, gibah, membicarakan orang lain yang belum tentu benar, kita nggak tahu kebenarannya gimana, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya Mas Fadli ya, ini berita gosip seru banget. Tapi Oki, kalau niatnya kita memperingati, memberikan peringatan kepada orang lain supaya jangan, seandainya contoh ya. Contoh mungkin kalau itu ibu cucu tadi mantan bosnya, tapi kalau ini kebetulan temen yang sudah seandainya menipu kita, ya kan? Menipu kita sampai kita merugi, terus tiba-tiba dia itu melakukan hal yang sama dengan orang lain. Nah, kedengeran kita kasih tahu, jangan kasih pinjam ini segala macam, karena nanti ini gimana nih bentuknya? Apa-apa, itu langkah waspada. Tapi kan dalam konteks untuk satu kebaikan, untuk memberi hikmah. Penyelamatan. Misalnya gini, begitu juga dengan misalnya Selena, mau misalnya cerita sama Oki nih, Betul. cerita sama saya ya, misalnya ke Oki, ini ada orang seperti ini, tapi tujuannya untuk memberi hikmah. Misalnya membicarakan temannya yang, dia begini, tapi tujuannya memberi hikmah untuk bukan menjelek-jelekan. Betul. Itu nggak apa-apa, karena tergantung dengan niat dan tujuannya. Untuk memberi kewaspadaan, untuk memberi kehati-hatian boleh, tapi jangan dibumbu-bumbui lagi. Jangan dibumbui. Membuat orang lain menjadi benci sama dia, itu yang salah. Tuh, jadi kalau buat ibu cucu, begitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ibu cucu hanya memberikan peringatan kepada teman-teman supaya tidak terjerumus dengan kesalahan mantan bosnya, itu memberikan penyelamatan, oke, boleh Bu. Tapi kalau dikasih bumbu, akhirnya jadi orang benci sama bosnya, itu yang tidak boleh. Nah, jadi mengenai masa lalu, Mas Fadli punya masa lalu, Selena punya masa lalu, Oki punya masa lalu, ibu-ibu, jemaah semua yang ada di rumah juga punya masa lalu. Kita tahu misalnya masa lalu orang pun itu dijadikan pembelajaran untuk kita. Nah, supaya ini luar kita nggak biasa mengulangi kesalahan yang sama. Betul, jadi kita harus belajarlah dari masa lalumu atau mungkin orang lain, gitu ya. Betul. Kita nggak harus tercebur di hal yang sama kan, untuk belajar sesuatu itu, belajar dari pengalaman orang lain. Dia mungkin dulu pernah melakukan salah ini, cukup belajar dari situ, tidak mengulangi lagi perbuatan itu, bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, menjalani kehidupan yang terang benderang dengan cahaya Islam, insyaallah. Ini caranya bagaimana nih kita bisa belajar dari masa lalu kita atau orang lain ini? Mungkin kasih sedikit tips nih supaya jamaah juga nih semakin jelas nih, bagaimana caranya kita belajar dari masa lalu. Kalau diri kita sendiri kita pernah mengalaminya, tapi kalau ada misalnya dari masa lalu orang lain, nah ini gimana nih gitu kan, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, silakan. Betul. Kembali lagi di akhir segmen ini mengenai masa lalu, bahwa masa lalu ada yang baik, masa lalu ada yang tidak baik, masa lalu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada juga yang menggembirakan. Tapi ingatlah, semua masa lalu itu yang membentuk diri kita menjadi kita yang sekarang. Mungkin kalau kita nggak dikasih masa lalu yang seperti itu, kita belum bisa menjadi orang yang bijak pada hari ini. Tapi Allah kasih ujian demi ujian itu, supaya kata Allah, supaya naik tingkat terus, semakin iman kita bertambah, semakin dikasih lagi ujian-ujian oleh Allah, semakin naiklah level kita. Jadi untuk menghadapi masa lalu, jadikan masa lalu sebagai satu pembelajaran, satu hikmah untuk kita semua, untuk menjadi bahan bakar kita menjalankan kebaikan-kebaikan sesuai dengan perintah Allah. Toh kita dalam sholat selalu bilang apa sih? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa Bu, Pak, jemaah di rumah? Sesungguhnya sholatku,
ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Jadi sesuai dengan ikrar kita, mudah-mudahan kita menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang kita ucapkan setiap harinya. Semuanya hanya untuk Allah. Masa lalu yang sudah dimaafkan oleh Allah jangan diulangi lagi, jangan sampai membuat Allah murka pada kita semua. Insya Allah masa lalu menjadi masa lalu yang indah untuk pembelajaran kita, insya Allah. Masya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kalau gitu, mari kita sama-sama berdoa supaya hidup kita lebih baik lagi, segala sesuatunya lebih baik lagi, dan doa ini dipimpin oleh Ustazah Oki. Silakan Ustazah. Ya, mari kita angkat tangan kita Ibu semuanya, kita tundukkan hati kita niatkan menjadi orang yang fakir meminta-minta kepada Allah. Pejamkan mata kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kami bersaksi ya Allah bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kami bersaksi bahwa Kau satu-satunya Tuhan yang kami sembah ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, Kau yang maha melihat setiap perbuatan-perbuatan yang telah kami lakukan di masa lalu dan masa kini ya Allah. Kau melihat dengan detail setiap dosa-dosa apa yang kami kerjakan ya Allah. Maka kami memohon kepadamu ya Allah, janganlah kembalikan kami ke masa kehidupan yang terhina. Jangan kembalikan kami ke masa kehidupan yang terhina ya Allah. Kami berhijrah menuju ke arah-Mu ya Allah. Kami berhijrah untuk menjadi orang yang senantiasa jauh lebih baik dari hari ke hari ya Allah. Kami ingin menjadi manusia yang selalu ingin mencintai-Mu ya Allah, mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Maka maafkanlah dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Kalau ada masa lalu ya Allah yang menyakiti hati kami ya Allah, maka lapangkanlah dada kami ya Allah. Maka ke depan lebih enak lagi. Kemudian cara melupakan masa lalu, seandainya di antara kita termasuk saya, masa lalunya mungkin dulu pernah berbuat salah, pernah berbuat hilaf, pernah membuat hal-hal yang dimarahi oleh Allah, Allah benci. Apa yang harus dilakukan adalah Allah meminta kita semua untuk lagi-lagi kembali kepada Allah untuk bertaubat nasuha, taubatan yang sungguh-sungguh. Bukan tobat kumat gitu ya. Bukan tobat kumat, tapi taubat nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh kepada Allah. Ini pernah juga dialami oleh seorang budak bernama Wahsy, budak pemanah. Wahsy ini adalah seorang budak yang diperintah oleh Hindun. Hindun adalah istri dari Abu Sufyan, seorang yang kafir Quraisy pada saat itu, untuk membunuh pamannya Nabi Muhammad bernama Hamzah bin Abdul Muthalib pada saat sebuah perang. Ya, di saat sebuah perang terjadi ini, Wahsy menembakkan panahnya, kemudian matilah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Hindun mengambil hati jantungnya dari Hamzah kemudian dimakan oleh Hindun. Karena Hindun sangat benci sekali kepada Hamzah. Wahsy adalah orang yang membunuh pamannya Nabi, paman yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sangat berduka karena pada saat itu Hamzah meninggal dunia, membuat tidak ada lagi yang membela Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad membenci Wahsy ketika Wahsy pada akhirnya berbaiat masuk Islam, ingin merubah dirinya? Pada saat Wahsy datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, palingkan wajahmu sebentar wahai Wahsy. Karena bagaimanapun juga secara manusiawi, Nabi Muhammad merasa dia yang membunuh paman yang aku cintai gitu ya. Tapi kemudian apa yang Wahsy lakukan? Wahsy tahu bahwa masa lalu dia pernah membunuh orang terbaik di dalam Islam. Kemudian Wahsy bersungguh-sungguh menuju ke arah Allah. Wahsy bersungguh-sungguh bertobat menuju ke arah Allah. Wahsy bersungguh-sungguh ingin jadi orang baik. Pada akhirnya Wahsy membuktikan dengan membunuh orang terburuk di dalam Islam. Pada saat itu namanya adalah Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu. Lihatlah bahwa Wahsy tidak terpuruk dengan keburukannya. Banyak orang, Selena dan Mas Fadli dan ibu-ibu semua, pemirsa semua yang ada di rumah, setelah berbuat dosa, berbuat salah, dia merasa hina sekali. Dirinya merasa kotor sekali, sehingga malu untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah katakan, janganlah berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya rahmat Allah, ampunan Allah itu sangat luas. Jadi Allah tidak melihat yang masa lalu. Ketika orang itu sedang ingin berbuat baik, Allah akan beri kebaikan-kebaikan untuk dia, insya Allah. Masya Allah, tuh jemaah, Allah itu maha pengampun. Betul. Jadi kita nggak perlu malu walaupun di masa lalu kita berbuat kesalahan. Minta sama Allah, tunjuk
menunjukkan kita bertobat itu tobatan nasuha. Bukan tobat tomat. Betul. Tobat kumat ya. Oke, kalau gitu kita kembali kasih kesempatan kepada jamaah untuk bertanya sama Oki langsung ya. Yuk, jamaah yang mau bertanya silakan angkat tangannya, ayo. Yang mana nih? Cek. Ayo, Mas ini depan nih, maju ke depan silakan. Ayo, Mas. Silakan langsung bertanya sama Ustazah Oki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, ingin bertanya, bagaimana menyikapi seseorang yang pernah membiayai sekolah kita sampai kita berhasil, lalu orang itu selalu minta balas pada kita. Itu kita menyikapi orang itu gimana? Oh, jadi udah dibiayain kamu nih, Dika nih sananya dari kecil sampai lulus. Iya. Nah setelah lulus udah kerja, dia ini minta, kamu kan suka saya biayain, minta duit lagi dong. Minta bos saya dong, setor dong gitu ya. Setor, apaan setor? Enak aja, oke Dika itu aja pertanyaannya. Terima kasih banyak Dika, boleh silakan duduk lagi. Ini Ustazah gimana nih Kini? Ini kita lihat dari dua sudut pandang nih, dari sudut pandang yang memberi sama yang menerima. Betul. Nah, kalau misalnya bagi ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian pemirsa di rumah memiliki satu kelebihan harta, kemudian ingin memberikan sebuah pertolongan kepada orang lain, hati-hati kalau diungkit-ungkit lagi kebaikan-kebaikan itu, maka hilanglah seluruh pahalanya. Jadi nggak ada artinya sama sekali, yang ada rugi uang keluar gitu, pahala nggak dapat. Imam Ibnu Katsir mengatakan itu bagaikan seperti sebuah batu yang ada debu. Batu ini hatinya, debu ini adalah pahala-pahalanya. Kemudian turun hujan dan membuat batu itu mengkilat begitu saja. Artinya pahala-pahalanya tidak tersisa sedikit pun. Jadi hati-hati kalau ada yang bilang, kemarin kamu bisa berhasil gara-gara saya yang bantu. Kamu bisa jadi begini gara-gara saya yang kasih bulanan terus. Hati-hati, orang-orang seperti itu tidak ada artinya lagi di mata Allah pahala-pahalanya. Kemudian sisi yang kedua, bagaimana dengan sisi yang menerima bantuan? Apa yang harus dilakukan? Islam mengajarkan kepada kita semua, ibu, bapak, pemirsa yang ada di rumah, untuk membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Bahkan yang lebih baik. Kalau diberi kelebihan harta, udah dibayarin sekolahnya misalnya ya, udah jadi orang yang besar, jadi orang yang hebat, maka jangan pernah lupa dengan apa yang sudah dibantu dulu. Karena mungkin tanpa pertolongan beliau itu, mungkin kita tidak bisa sekolah sampai tinggi. Jadi Islam melarang kita untuk melupakan kebaikan-kebaikan orang. Kalau nggak punya harta untuk membalas, apa yang bisa dilakukan? Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk membalasnya dengan mendoakannya. Cemburu dengan Siti Khadijah yang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa harus Khadijah? Khadijah orangnya sudah tidak ada. Kenapa disebut-sebut terus nama Khadijah? Justru aku yang lebih baik karena aku ini masih muda, masih gadis dan mencintaimu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa Siti Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman di saat semua orang mendustakan Rasulullah SAW. Siti Khadijah memberikan harta, disebut-sebut terus kebaikan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ternyata memang untuk masa lalu diungkit tidak apa-apa untuk diambil sebuah hikmah dan sebuah pelajaran. Karena dari situ Aisyah kemudian menyadari kekeliruannya untuk tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi masa lalu yang dialami oleh rumah tangga mereka berdua. Tapi kalau kita ngomongin masa lalu nih, ini kita bicara yang manusiawi ya ibu-ibu ya. Kadang kita itu suka sulit untuk tidak mengungkit masa lalu nih Ki. Betul. Ini gimana caranya kita bisa menghilangkan perasaan itu nih Ki? Iya, kalau terus-terusan ke masa lalu, itu akan membunuh masa depan. Nauzubillah, iya, dan membuat kita tidak produktif karena kita memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Benar juga seperti itu untuk hal-hal yang negatif ya, misalnya kita senantiasa mengingat yang lalu-lalu, kita senantiasa mengingat yang buruk-buruk terus, padahal itu kedepannya juga sudah tidak ada lagi. Ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, Selena juga, ini ada kisah dari seorang sahabat namanya Umar bin Khattab. Nah, tahu nggak nih kisah Umar bin Khattab ini? Umar bin Khattab, ibu-ibu, itu adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dulunya jahiliyah sekali, yang dulunya jahil, yang dulunya bengis, yang dulunya terkenal kejam, punya masa lalu yang suram. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup karena di zaman itu, Mas Fadli, bayi perempuan itu dianggap sebagai aib.
sehingga bayi perempuan dikubur hidup-hidup oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang hendak membunuh Nabi Muhammad SAW karena Umar bin Khattab memikirkan bahwa ketika datang Rasulullah semua orang menyembah agama tauhid, menyembah agama Islam. Ini siapa orang ini, kata Umar bin Khattab, akhirnya membawa sebilah pedang untuk membunuh Rasul. Umar bin Khattab adalah orang yang menampar adiknya sendiri Fatimah karena Fatimah masuk Islam. Semua orang segan pada Umar bin Khattab. Oleh karena itu Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah di antara dua sahabat, salah satunya adalah Umar bin Khattab, untuk masuk Islam supaya bisa membela agama Islam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mendengar doa dari Rasulullah SAW. Umar bin Khattab yang tadinya jahiliyah, bengis dan kejam, oleh Allah diberikan hidayah, kemudian masuk agama Islam, kemudian menjadi pembela Islam yang luar biasa. Apakah Rasulullah mengungkit-ungkit, oh dulu Umar bin Khattab suka minum khamar, dulu Umar bin Khattab membunuh anak perempuannya hidup-hidup, dulu Umar bin Khattab ingin membunuhku? Tidak. Rasulullah SAW dan Allah juga melihat masa kini dan masa yang akan datang. Allah mengampuni dosa-dosa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadikan masa lalu menjadi bahan bakarnya untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Jadi nggak perlu tuh ngungkit-ngungkit yang nggak perlu. Masya Allah ya, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kita boleh tarik kesimpulan sedikit. Jadi nggak perlu lagi tadi ngobrol-ngobrolin Selena ya tentang masa lalunya. Iya, coba Selena ya. gimana? Jadi kalau misalnya bicara masa lalu, kalau misalnya ini saya pernah dengar bahwa Allah itu kasih satu nikmat yang sangat luar biasa buat kita, itu adalah nikmat lupa. Betul. Nikmat lupa itu untuk melupakan masa lalu salah satunya. Tetapi kan kadang kita untuk melupakan masa lalu itu sangat amat sulit. Apalagi kalau masa lalunya itu terus dikenang lagi atau mungkin berdampak dengan yang sekarang. Wow. Tapi masa Siapa lalu, sih orangnya sih? Jadi penasaran nih dia. Tapi masa lalu juga nggak perlu ditutup, benar-benar dikubur. Orang Nggak banyak boleh. dikubur banget, sebenarnya nggak juga. Betul, Sesekali betul. dilihat boleh untuk diambil untuk pelajaran. mengkoreksi diri ya. Betul. Untuk muhasabah. Jadi boleh juga masa lalu itu kita ambil untuk mengkoreksi diri kita. Tapi jangan sampai terlalu, tadi kata Oki benar itu. Jangan sampai terlalu dengan masa lalu akhirnya kita nggak move on. Iya, move on ya bahasanya Iya kan? sekarang ya, Bahasa nggak move on. Move on Betul. kita, bahaya itu. Ini move on gak nih? Coba tanya Move Ki. on nggak sekarang? Lagi mencoba sih. Lagi Iya, mencoba. amin. Iya, karena Kita kalau doain terus-terusan sama-sama. berjibaku sama masa lalu nggak akan maju-maju. Betul. Mengurangi produktivitas dan menyimpulkan bahwa hidup itu sempit. Cuman berisi kesedihan, sakit hati dan segala macam. Jadi doa sama Allah, ya Allah, buatkanlah hati ini lapang ya Allah, bersihkan Amin. hatiku ya Allah, Masya menjadi Allah. orang yang pemaaf ya Allah, sehingga lapang ke depannya, jalannya juga Mungkin sedikit enak. nih Oki ya. Kita minta Selena tadi mungkin lagi ngobrol-ngobrol sama Oki, sedikit tadi kepotong sama saya. Iya. Permasalahan terbesar yang nggak bisa bikin move on itu apa sih Selena? Mungkin karena udah dari masa lalu kita udah selesai, tapi dianya masih tetap ngehubungin, itu sih yang agak sedikit Mengganggu ya, sebenarnya ya. Karena kita juga, aku tidak bisa memaafkan dia karena dari masa lalunya dia juga. Jadi memang masa lalu sangat complicated sih sebenarnya. Betul, orang itu punya salah, sebenarnya kita juga punya salah. Jadi kita juga harus koreksi diri kita juga Betul, sendiri, jangan terlalu koreksi menyalahkan diri. orang kita. Tapi sebenarnya wajar nggak sih kalau seorang wanita itu mempunyai rasa jealous? Cie, Oh, wajar. Itu Wajar. langsung dijawab. Jawab langsung cewek, bukan saya. Ya wajar dong. Wajar Kalau dong. nggak ada hero gimana? Iya. Rumah tangganya berarti nggak didasari oleh cinta. Cie. Oke, kalau gitu kita kasih kesempatan kepada jamaah untuk bertanya sama Oki nih. Ya, jadi kalau misalnya tidak bisa membalas dengan harta, nggak punya kelebihan harta, bisa membalas dengan mendoakannya Mendoakan. secara diam-diam. Diam-diam. Karena kalau diam-diam doanya mustajab, Mas Fadli. Oh gitu. Betul, Masya misalnya, Allah. oh ini Iya, iya, mendoakan iya. Mas Fadli dari jauh, ya Allah, Mas Fadli Amin. itu baik banget sama saya, Amin. ngasih saya uang terus, Ini ya nggak Allah. diam-diam, ini nggak diam-diam ini. Gitu ya. Ini terang-terangan. Misalnya, nanti Iya, iya, kemudian iya. malaikat akan bilang doa yang sama untukmu, oke, dan itu doa yang mustajab. Oh amin. Kemudian yang kedua Mas Fadli, yang paling penting juga adalah memuji-muji, menyebut-nyebut kebaikannya, tapi nggak boleh di depan Mas Fadli. Oh. Karena Mas Fadli kegeeran, ini saya, Wah, begitu ya. Saya gitu. Nggak tapi gitu justru- juga malih katanya, enak aja. Justru memujinya di belakang saja dengan mengatakan orang ini baik sekali Masya membantu Allah. saya. Karena itu adalah bentuk dari rasa syukur. Amin. Tuh Iya. Dika ya, jelas ya Dika ya. Jadi buat Dikanya sendiri juga jangan begitu juga, harus merasa bersyukur juga pernah dibantu. Betul. Walaupun si pemberinya juga nih nanti nggak boleh mengungkit-ungkit, nanti pahalanya hilang semua, sayang kan? Nah
sekarang nih, Oki, kenapa sih ada masa lalu? Mungkin apa fungsinya atau gunanya buat Islam nih, buat kita Muslim nih? Iya, setiap orang punya masa lalu supaya dia belajar dari kesalahannya di masa lalu dan tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Jadi masa lalu adalah pemberi hikmah untuk dia. Tapi kalau dia terus-terusan terpaku, bersedih, down gitu ya, bahasa anak mudanya, kalau sedih terus ya dia nggak akan move on. Iya, keren ya. Kalau bahasanya down udah keren terus ya. nggak akan move on gitu ya. Tapi Kak Oki, Iya. kalau misalkan kita nggak move on, itu gimana ya harusnya? Apakah kita emang harus balik lagi kah? Atau Enggak mungkin dong, gimana? sayang sekali kalau misalnya kita terus bersedih di masa lalu. Kasihan, waktu itu terlalu berharga. Waktu itu seperti pedang yang menebas leher kita. Terlalu banyak waktu yang berjalan. Kalau kita sibuk dengan memikirkan masa lalu, hal-hal yang tidak bermanfaat, kita nggak akan bisa mengerjakan hal-hal yang bermanfaat ke depannya. Sementara Muslim yang baik adalah Muslim yang menghindarkan perkara-perkara yang tidak penting baginya. Dia melakukan hal-hal yang penting baginya, yang penting bagi umat, yang bermanfaat untuk dirinya, yang bermanfaat untuk umat, bukan hal-hal yang tidak penting. Jadi Tapi waktu kita terlalu berharga untuk mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Gitu. Oh, Selena harus jelas juga nih jadinya. Kalau misalnya mikirin masa lalu yang sebenarnya nggak penting untuk masa depan Selena, ya udah, lepasin aja, lupain aja. Pikir yang ke depan ini mau ngapain nih kita nih, ya kan? Rencanakan Kita ke harus depannya. maju. Betul, target-targetnya seperti apa. Betul. Cuma kadang kan kalau misalkan kita udah terlalu menganggap dia penting, jadinya gitu ya udahlah. Susah ya cewek ya. Makanya menganggap penting tuh Allah nomor satu. Iya harusnya gitu. Allah tuh yang nomor satu. Pacar, nggak ada pacar tuh. Tanya nih, Kalau yang langsung pacar, taruh. Kalau pacar Mm-mm. bisa ngecewain kita, Tuh. bikin kita sakit hati, Betul. bikin Kalau kita Allah? nangis-nangis. Kalau Allah insya Allah tidak mengecewakan kita sebaik-baiknya. Insya Allah. Amin. Tuh jadi nomor satu tuh harus Allah dulu, baru yang lain. Betul. Oke, kalau gitu kita kasih kesempatan lagi kepada jamaah yang ada di sini untuk bertanya langsung sama Ustazah Oki. Yuk, silakan angkat tangannya yang mau bertanya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Komariah dari Majelis Ta'lim Insan Kamil Kabupaten Purwakarta. Iya Ibu. Ustazah Oki mau bertanya. Begini, teman saya keluar dari kantornya, ya. Teman saya keluar dari kantornya karena ada masalah dengan atasannya. Nah kemudian sekarang teman saya sudah mendapatkan masuk kerja lagi di kantor, ya, di kantor yang baru. Ternyata atasannya itu juga pindah ke kantor yang sama. Nah, gitu. Nah, Nah, kemudian teman saya ini mempengaruhi teman-temannya untuk menjauhi mantan atasan saya, di mantan atasan teman saya itu. Nah, itu minta pendapat Bu Ustazah Oki, bagaimana itu teman saya yang mempengaruhi teman-temannya untuk menjauhi mantan atasannya. Masa yang lalu karena perilaku atasannya yang buruk itu. Perilaku atasannya karena buruk. Itu aja pertanyaannya Ibu Cucu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dilema banget nih temennya Bu Cucu ya. Walaupun keceplosan saya sebenarnya jadi Bu Cucu sendiri nih. Pasti jamaah pengen tahu jawabannya seperti apa. Oke, makanya jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah. Nah sekarang bagaimana nih pertanyaannya Ibu Cucu yang katanya Bu Cucu temennya. Walaupun itu sebenarnya Bu Cucu juga sih. Dia itu pindah dari kantor Niki. Pindah dari kantor karena ada konflik dengan bosnya. Betul. Karena bosnya ini ikut lagi. nggak beres gitu ya kan. Bandel lah bosnya gini-gini segala macem. Dia pindah keluar ke kantor lain. Ke kantor lain, lagi enak-enak, wah seneng. Kak Oki, aku tuh pengen cerita deh. Jadi aku tuh punya masa lalu kan. Orang dari masa laluku ini tuh kayak ngeganggu terus. Sedangkan aku tuh udah selesai sama dia. Mau aku
Kalau di Islam itu kan harus terus silaturahmi. Tapi kalau emang dia etikatnya nggak baik, aku kan juga males. Jadi aku harusnya gimana ya? Orang ini masih terus menghubungi terus, sementara Selena masih sakit hati karena kejadian masa lalu. Iya. Oh, jadi dia pernah membuat suatu kejadian yang membuat Selena pada akhirnya sulit untuk melupakan kesalahannya dia. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi sekarang dia balik lagi mengganggu. Jadi aku harusnya lebih baiknya seperti apa? Iya, setiap orang punya masa lalu. Kofi punya masa lalu, Selena punya masa lalu dengan orang itu yang mungkin kurang baik di pandangannya Selena. Tapi yang Selena harus ingat adalah bahwa alhamdulillah bersyukur dipertemukan dengan orang itu karena Selena banyak belajar. Banyak mengambil hikmah dari apa yang sudah Selena jalankan mungkin dengan orang itu. Kemudian kalau misalnya dia menghubungi, apa yang harus dilakukan? Balas sewajarnya saja. Tetap terus berbuat baik, tidak berlebih-lebihan, tidak marah-marah juga. Ya, kemudian tidak mencaci maki, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau senantiasa berbuat baik terus, lama-lama hati dia luluh dan dia mengerti bahwa oh, Selena sekarang jadi wanita yang baik, wanita muslimah yang aku nggak bisa lagi ganggu-ganggu. Seperti itu. Iya, jadi berarti aku harus tetap balas chat dari dia, harus tetap berbuat sewajarnya. Sewajarnya. Segala sesuatu di dalam Islam harus sewajarnya. Jadi tidak ada yang berlebih-lebihan, seperti itu. Jadi kalau kita melihat contoh dari Rasulullah, ketika ada orang berbuat tidak baik di masa lalu, Rasulullah melakukan kebaikan demi kebaikan, pada akhirnya orang tersebut pun melakukan kebaikan. Jadi yang selain lakukan tetap menjaga silaturahim dan tetap membalas sewajarnya saja dan belajar dari kesalahan di masa lalu untuk tidak mengulangi di masa akan datang. Waalaikumsalam. Ngagetin. Waalaikumsalam. Aduh, permisi. Ngagetin banget nih. Aduh, Kita lagi ini ngobrol kayaknya seru nih. banget saya dengar dari jauh. Kalau tentang masalah-masalah masa lalu, kita angkat aja kalau gitu pembahasan kita hari ini. Iya. Temanya dongkrak masa lalu. Mas Adli punya masa lalu nggak? Setiap orang pasti Oh, punya iya, masa lalu. punya. Tapi alhamdulillah masa lalu saya banyak yang indah. Alhamdulillah ya Rob, alhamdulillah. Nah, nih kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Nah, nih tema yang kita mau angkat hari ini adalah dongkrak masa lalu. Tapi kita juga perlu tahu nih, mumpung ada Ustazah Oki juga di sini, hukum mengungkit masa lalu dalam Islam itu seperti apa, Bu? Karena kita ini paling seneng ngomongin masa lalu. Bener nggak? Bener kan? Tapi kalau misalnya masa lalunya positif, itu bagus. Tapi bagaimana dengan masa lalu yang negatif? Nah, ini nih yang jadi permasalahannya nih. Nih jamaah yang di rumah juga udah gak sabar pasti nih. Pengen dengar pencerahan apa yang akan didapatkan hari ini oleh Ustazah Oki Stiana Dewi. Kalau gitu kita minta aja waktunya langsung Bu Ustazah untuk maju ke depan untuk memberikan tausiahnya. Silakan. Ya, izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak pemirsa semua di rumah, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Hari ini akan membahas tentang masa lalu. Kita hidup ini di 3 masa. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya Bu, masa lalu orang-orang bilangnya itu adalah kenangan. Masa kini orang-orang bilangnya itu adalah kenyataan. Ya Bu, yang Mas Fadli, masa depan orang-orang mengatakan itu adalah harapan. Mimpi dan harapan. Jangan ditambahin lagi Bu. Apa Ada tuh? keempat lagi. Masa gitu sih katanya. Ada juga yang masa keempat ya, Ada 4 masa gitu sih ya? katanya. Jadi semua orang nggak lepas dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Setiap orang punya masa lalu, dia menjadi diri dia yang sekarang karena dia terbentuk dari proses-proses masa lalu. Ini yang lucu gini nih, mengenai masa lalu. Pernah nggak? Oke, tanya dulu ya sama Mas Fadli. Berantem sama istri gara-gara masa lalu. Pernah nggak tuh? Atau Gimana yang jawabnya ya? muda nih ya? Masalahnya istri saya juga nonton. Atau ibu-ibu semua di sini, Aduh. bapak semua di sini, padahal masa lalu udah berlalu. Udah Nggak pernah berlalu. lagi dihubung-hubungin, masih berantem aja. Fokusnya ke situ, Diungkit-ungkit betul. lagi ya kan? Pernah, Apalagi ada yang kalau Islam memang tidak mengenal masalah Betul, pacaran ya kan. betul. Tapi tanpa kita sadar orang kita itu banyak yang pacaran. Jadi
cemburu sama mantan pacarnya. Oh gitu, pernah ya? Ya, jadi pernah ada juga tentang masa lalu yang membuat kita pada akhirnya bertengkar untuk satu hal yang sebenarnya tidak perlu, karena di masa yang kini kita tidak mengulangi lagi yang kemarin. Itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita membahas mengenai masa lalu, ada banyak kisah-kisah masa lalu yang menjadi juga sebagai kisah rumah tangga Rasulullah dan Aisyah misalnya. Aisyah adalah seorang gadis, seorang perempuan yang sangat pencemburu sekali dengan masa lalunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika itu menikah pertama kali dengan siapa, Bu? Pak Siti Khadijah. Aisyah sangat. Yuk, jamaah yang mau bertanya silakan angkat tangannya, yo. Silakan, yang mana ya? Silakan Ibu. Nama saya Hajatati dari Majelis Taklim Kelati 08. Ibu siapa, Bu? Ibu Hajatati. Ibu Hajatati, Iya, ya silakan. dari RW 08 Utan Kayu Selatan. Saya mau tanya nih Ustazah, ada seorang dulunya kaya raya dan dia selalu dihormati, tapi lama-lama tak lama kemudian dia jatuh miskin. Nah, tapi dia tetap memperlakukannya ingin dihormati dan ingin diistimewakan. Bagaimana cara seperti orang itu? Iya. Makasih saja. Makasih Ibu. Wah, banyak nih. Ini banyak. Masalahnya orang yang tadinya punya jabatan. Betul. Terus tiba-tiba dia sudah tidak menjabat lagi, tapi masih tetap minta dihargai seperti dia saat dia menjabat. Ini kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Hampir sama lah, ini cuma hartanya yang lebih banyak. Ini gimana nih Ki? Apakah kita harus memberikan pengertian kepada dia? Jangan begitu dong. Gimana? Iya, makanya Islam ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap sama pada yang hartanya banyak, pada hartanya nggak banyak, pada yang kedudukannya tinggi, yang kedudukannya biasa saja, status sosialnya biasa saja, perlakuannya itu sama, Mas Fadli. Mas Fadli perlakuannya sama Oki, Mas Fadli perlakuannya dengan yang lain-lain juga Insya Allah harus sama. Begitu juga dengan Selena. Jadi kan sekarang nih banyak nih, kalau ada orang kedudukannya tinggi, kemudian hartanya banyak, dipuji-pujinya setinggi langit. Ya benar gak? Giliran ketemu sama yang lebih rendah di bawahnya, status sosialnya lebih rendah, kata-katanya bisa beda. Berbicara sama khodimatnya, khodimat ini asisten rumah tangga misalnya ya, dengan berbicara sama atasannya beda. Sama khodimatnya marah-marahnya minta ampun caci maki. Giliran sama yang atasnya ngomongnya nunduk gitu ya, santun. Oh luar biasa, sampai nunduknya begini. Harus kejedot tapi nunduk-nunduk terus gitu ya. Tapi saya pernah juga nih Oki nih, salah satu hikmah yang saya ambil dari perjalanan umroh, mungkin yang sudah pernah haji juga merasakan ya. Begitu pada saat kita pakai baju ihram. Iya, betul. Iya kan? Itu tidak kelihatan yang mana yang punya jabatan tinggi, Betul. yang mana yang orang kaya. Saya berpikir di sana, ya Allah, kecil banget ya kita ini ya. Kita itu di mata Allah itu nggak pernah beda, nggak ada bedanya. Betul. Semua sama, sederajat, selevel. Cuma satu lembar kain aja yang menyertai kita di saat itu, walaupun uangnya banyak. Nih, jamaah yang di rumah juga nih, kita juga perlu tahu bagaimana caranya agar tidak selalu mengungkit masa lalu. Nih, bener kan? Pengen tahu kan kayak gimana kan? Jamaah, jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu indah. Nih tadi sempat kepotong pertanyaan kita sama Ustazah Oki. Cara agar tidak selalu mengungkit masa lalu itu seperti apa ya? Iya, Mas Fadli, itu banyak banget yang harus dilakukan. Tapi sebelumnya Oki ingin membahas sedikit tentang tadi Mas Fadli bilang kalau misalnya lagi umroh itu pakai ihram, gitu ya, semuanya sama. Nah itu benar tuh, Islam itu indah luar biasa. Masya Allah. Masya Allah, karena semuanya sama kecuali yang membedakan adalah ketakwaannya. Betul. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Rasulullah yang kaya raya, dermawan luar biasa, itu sama kedudukannya dengan Bilal bin Rabah, hanya dilihat dari ketakwaannya. Mana yang lebih takwa di antara mereka? Betul. Bilal bin Rabah itu adalah budak hitam. Ya, seorang budak, kemudian Abu Bakar adalah seorang saudagar, tapi di mata Allah yang dilihat adalah ketakwaannya. Masya Allah, Gitu. luar biasa Islam itu ya Bu ya. Ini sekarang gimana caranya nih supaya kita tidak
mengungkit-ungkit masa lalu nih Ki? Ya, Selena dulu deh ya. Oke, pengen tahu nih Oh, Selena iya, gimana bener, nih? bener. Kan masa lalu nih banyak banget kayaknya sejarahnya ya. Masa lalu, masa kini, masa depan, masa gitu. Kalau masa sih Cuma sampai masa depan. Cuma sampai masa depan Nah, doang. gimana melupakan masa lalu sejauh ini yang sudah dilakukan seperti apa? Mungkin kalau misalkan dengan yang sekarang ya nggak mau diambil pusing juga lah ya, mau dipikirin juga susah juga, Nggak mau diambil buang-buang pusing. waktu. Mau pusing, iya dong. Buang-buang waktu. Ah, itu bener belum banget tentu dia tuh. mikirin kita. Betul. Kita Enak mikirin bener ya Bu ya. Dia nggak Geeran tuh mikirin cowoknya. Senengan dipikirin terus. Iya benar. Ya udah sekarang sih di bawah santai aja. Seperti yang tadi nanti mungkin kalau misalkan dia chat yang tadinya aku langsung delete sekarang dibalas Wajarnya aja, saja. betul. Jadi tetap menjaga silaturahmi. Betul. Nah, cara bagaimana untuk tidak mengungkit Masa masa lalu, lalu? oke, betul. Pertama yang harus dipahami adalah kalau kita punya masa lalu dengan seseorang, saya juga punya masa lalu dengan seseorang yang mungkin tidak mengenakan hati gitu ya, atau mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak semua di sini atau mungkin pemirsa di rumah yang tidak mengenakan hati, yang dilakukan adalah mungkin dulu-dulu ada orang-orang yang telah menyakiti kita. Nasihat untuk saya pribadi adalah belajar untuk memaafkan. Kayaknya sulit ya Bu ya. Kayaknya sih kalau ngomong kata-kata gampang banget gitu. Tapi di jalan itu susah bener gitu perasaan. Maka apa yang harus dilakukan adalah memaafkan. Cara supaya bisa memaafkan apa? Minta sama Allah. Allah ini maha pembolak-balik hati. Minta sama Allah, Allah bersihkan hatiku ya Allah. Allah lapangkanlah dadaku ya Allah. Supaya aku bisa memaafkan hal-hal yang sudah menyakitiku di masa lalu. Kalau kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, kalau kita sudah memaafkan hal yang lalu-lalu, maka kita akan bisa melakukan